Kita mau bicara tentang Natal dan kekudusan. Sama-sama bilang sama saya, Natal dan kekudusan. Tema kita hari ini apa saudara? Natal dan kekudusan. Klik. Aha. Mana dia? Ya. Buka Alkitab kita sama-sama. Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Dikatakan demikian. Dan karena kehendaknya. Sama-sama bilang sama saya karena kehendaknya. Sama-sama bilang sama saya Yesus yang mau. Kita sih maunya duniawi saudara. Tapi Yesus yang mau supaya kita mengenakan kekudusan. Sama-sama bilang Yesus yang mau. Dan karena kehendaknya inilah kita telah apa saudara? Dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan apa? Berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Setiap agama punya konsep korban. Ada darah yang tertumpah bukan untuk menghapuskan dosa tapi untuk menutupi dosa. Sama-sama bilang sama saya penyelesaian sementara. Sama-sama bilang sama saya penyelesaian sementara. Jadi korban bukan tidak bisa menyelesaikan dosa tapi hanya menutupi dosa. Makanya kemarin Pastor Gideon Simanjuntak menekankan solusi terbaik yang Tuhan tawarkan buat kita adalah Natal. Kenapa? Karena dia menyelesaikannya sendiri. Jadi ayat ini bilang apa? Imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali, apa saudara? Tidak dapat menghapuskan dosa. Dia hanya penyelesaian sementara. Tetapi ia, sama-sama bilang Yesus saya. Setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Makanya kita gak pusing. Orang mau bilang Natal sebetulnya bulan Juli, Natal bulan Desember. Orang mau bilang 25 Desember hari mu'alaf sedunia. Kita gak pusing. We are proud of Christmas. Kita bangga dengan Natal. Amin. Kita tahu Natal tanggal 25 Desember. Tapi buat kita Christmas is every day. Karena setiap hari kita mengundang Yesus masuk dalam hidup kita. Itulah Natal yang sesungguhnya. Makanya ayat ini bilang. Sebab oleh satu korban saja. Haleluya. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya. Mereka yang ia kuduskan. Saya ingat kemarin. Pastor Gideon Simanjuntak bilang begini. Seriusnya satu persoalan sangat ditentukan oleh siapa yang dikirim. Betul nggak saudara? Maling ayam mungkin nggak Kapolri yang turun. Hilangnya sendal di masjid. Mungkin nggak Panglima TNI yang turun. Tapi lihat banjir yang ada di Sumatera. Presiden, wakil presiden, Kapolri, Panglima TNI, menteri aja sampai pikul-pikul beras. Anggota DPR ada yang pakai baju lapis perang, anti peluru. Yang saya mau jelaskan, seriusnya satu persoalan tergantung siapa yang dikirim. Karena agama tidak bisa menyelesaikan, nabi tidak bisa menyelesaikan, Allah turun sendiri menyelesaikan segala-galanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Makanya dalam pendahuluan saya tekankan begini.
Natal tidak dapat dipisahkan dari kekudusan dan pengudusan. Sama-sama bilang sama saya, Natal tidak bisa dipisahkan dari kekudusan dan pengudusan. Di satu sisi Allah kita adalah Allah yang kudus. Allah tidak bisa menyelesaikan kalau dia bukan Allah yang kudus. Karena urusan orang bodoh yang bisa menyelesaikan adalah orang pintar. Urusan orang miskin yang bisa selesaikan adalah orang kaya. Betul? Berarti urusan orang berdosa yang bisa menyelesaikannya adalah orang benar. Yesus harus turun menjadi sama dengan manusia. Karena itu Yohanes bilang, inilah anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Karena darah binatang hanya bisa menutupi. Tapi darah Kristus sekali untuk selama-lamanya menyelesaikan segalanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya catat di sini, kenapa kita perlu dikuduskan? Mungkin sebagian saudara menatap saya dan berkata, kan yang penting saya beragama Kristen, kenapa saya perlu dikuduskan? Yang pertama, karena dosa membuat seseorang memiliki rasa harga diri yang rendah. Makin orang itu berdosa. Kadang-kala ngobrol sama pendeta aja gak berani tatap muka, saudara-saudara. Duh, saya dosanya banyak. Tapi kalau gue lihat dia, kebaca lagi kartu gue. Orang kalau ada dosa dalam hidupnya, selalu merasa harga dirinya rendah. Makanya selalu saya bilang, kenapa anak-anak muda jangan lakukan hubungan seks sebelum nikah? Karena makin seorang melakukan hubungan seks sebelum nikah, untuk sementara mungkin buat dia seru gitu, keren gitu, kayak bebas, merdeka, berani melawan segala aturan. Tetapi yang terjadi adalah harga dirinya gak bisa dibohongin. Orang-orang yang hidup dalam kebenaran adalah orang-orang yang percaya bahwa dia dipulihkan oleh Tuhan. Makanya Alkitab berkata dosa merendahkan derajat. Kebenaran mengangkat derajat seseorang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kenapa kita perlu dikuduskan? Karena dosa membuat kita menjadi seorang yang memiliki rasa harga diri rendah. Makanya Daud bilang berbahagialah orang yang dosanya sudah diampuni dan kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Yang kedua saya pelajari, karena dosa membuat seseorang terintimidasi dengan kegagalan masa lalunya. Makin kita hidup dalam dosa, makin kita suka menengok masa lalu. Dan kita makin terintimidasi. Aduh, ini saya hidup begini karena dosa saya. Oh, karena kesalahan saya. Tapi waktu kita tahu kita sudah dibenarkan, kita akan bilang, setan kau tidak punya kuasa. Aku berhak menerima segala mujizat dan kemenangan yang Tuhan sediakan bagi aku. Katakan amin. Yang ketiga, kenapa kita perlu dikuduskan? Karena dosa membuat seseorang tertekan. Orang-orang berdosa selalu hidupnya tertekan. Karena dia merasa, ya saya juga gak layak. Saya juga gak pantas dijawab doanya. Saya gak pantas terima mujizat. Ketika Petrus berdosa, dia bilang apa sama Yesus? Guru, pergilah dari hadapanku, aku tidak layak. Tapi ketika dosanya sudah diampuni, dia sadar Roh Kudus sudah ada pada dirinya. Dia menatap orang lumpuh sekalipun, dia bilang, silver and gold have I none. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, bangun dan berjalanlah. Artinya, karena aku sudah dibenarkan, aku berhak melihat kemenangan yang Tuhan sediakan bagi aku. Katakan amin. Yeeha. Sama-sama bilang dosaku sudah diampuni. Yang keempat saya pelajari, kenapa kita perlu dikuduskan? Karena dosa membuat masa depan seseorang gelap. Tapi kita yang diampuni, setan boleh rusak masa lalu kita, tapi setan gak bisa rusak masa depan kita. Tapi kalau kita masih mau tetap hidup dalam dosa, setan ngancurin masa lalu dan dia hancurin masa depan kita. Jangan salahkan Tuhan ketika kita tidak melihat masa depan yang penuh harapan. Tuhan, kenapa engkau tidak berkati masa depan saya?
Selama kita hidup dalam kebenaran. Orang boleh fitnah saudara, orang boleh jahatin saudara, orang boleh curangin saudara. Tapi kita punya hari depan yang cemerlang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Maria dan Yusuf. Nggak tahu mau ngadepin apapun, dia yakin hari depannya cemerlang. Herodes mau jahatin dia. Herodes mau perintahkan anak di bawah umur 2 tahun mati semua. Ingat loh, yang jahatin dia bukan preman Tanah Abang. Yang jahatin dia bukan pemuda Pancasila. Yang jahatin dia bukan kumpulan anak Kupang, anak Flores, anak Ambon. Yang jahatin dia bos, raja. Tapi ini yang saya mau bilang. Kalau hidupnya benar, gak ada yang perlu ditakutkan. Tuhan menjamin hari depan kita dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Amin. Makanya Yusuf dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan pemerkosaan, dengan hukuman mati. Dari D1, dari hari pertama dia masuk penjara. Yang alam pikirannya, when is the execution time? Kapan hari eksekusi itu? Tapi pertanyaannya, apakah dia terintimidasi? Nope. Dia bilang manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakan untuk kebaikan. Itulah indahnya dikuduskan oleh Tuhan. Satu, kita punya iman. Sama-sama bilang saya punya iman. Yang kedua, saya punya semangat. Sama-sama bilang saya punya semangat. Dan yang ketiga, saya punya janji-janji Tuhan tergenapi. Sama-sama bilang saya punya iman. Sama-sama bilang saya punya semangat. Saya punya janji-janji Tuhan yang pasti akan digenapi. Kalau saudara nggak punya iman, saudara nggak punya semangat, saudara nggak punya kepastian janji-janji Tuhan akan digenapi. Saya khawatir bukan masalahmu terlalu besar. Tapi karena engkau tidak mau lepas dari ikatan dosamu. Selanjutnya, yang kelima saya pelajari. Jadi ingat ya. Kenapa kita perlu dikuduskan? Satu, karena dosa membuat seorang memiliki harga diri yang rendah. Dua, karena dosa membuat seorang terintimidasi dengan kegagalan masa lalunya. Tiga, karena dosa membuat seseorang tertekan. Empat, karena dosa membuat masa depan seseorang gelap. Lima, karena dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan terganggu. Alkitab bilang bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya gak sanggup dengar. Yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu yaitu segala dosamu. Tuhan, Adam dan Hawa dalam pergaulan yang sangat manis di Taman Eden. Tapi ketika manusia jatuh dalam dosa, bunyi langkah Tuhan menakutkan buat Adam. Adam dan Hawa lari bersembunyi. Tapi Tuhan mau kuduskan. Tuhan bukan dendam sakit hati dan mau menghukum Adam dan Hawa. Kan itu dia cari. Adam, Adam, di manakah engkau? Tuhan tahu nggak Adam di mana? Halo, Pak, Bu, Tuhan tahu nggak Adam di mana? Tuhan cuma mau Adam jujur. Karena dosa yang satu pasti ditutupi dengan dosa yang lain. Selalu saya bilang, do not cover sin with another sin. Jangan tutupi dosa dengan dosa. Justru yang kita buat kalau kita berdosa datang pada Tuhan. Kalau kita berdosa apa? Kalau kita berdosa apa? Kalau kita berdosa apa? Sama-sama bilang datang pada Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah ketik di live chat saudara. Kalau saya berdosa saya perlu datang pada Tuhan. Jangan udah berdosa lari ke narkoba, udah berdosa lari ke minuman, udah berdosa lari ke sini, kumpul sama kumpulan orang-orang lagi. Kalau berdosa cari Tuhan.
Bilang sama Tuhan, I have sinned before you, God. Karena orang berdosa hubungannya dengan Tuhan tergang. Coba saudara pelajari. Hari-hari di mana saudara rasa dekat sama Tuhan. Saudara doa, saudara rasa betul Tuhan hadir. Tapi hari-hari di mana kau mulai tenggelam dalam dosa. Waktu saudara berdoa, saudara kayaknya cuma ngomong sama genteng aja gitu saudara-saudara. Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing, doa saya. Sebelum kita mengakhiri tahun 2025 dan sebelum kita masuki 2026. Saya mau kita semua punya hubungan yang pulih dengan Tuhan. Kita nggak tahu di depan kita ada apa. Tapi selama kita jalan sama Tuhan, kita lebih daripada orang-orang yang mana. Yusuf dan Maria boleh saja there is no place. Tapi karena mereka jalan sama Tuhan, mereka tetap sukacita. Mereka tetap gak nyalah-nyalahin, mereka tetap gak saling menghakimi, mereka gak tetap berontak. Mereka tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat mereka. Katakan amin. Lanjut, klik. Aha. Nah, saya pelajari mengapa Allah mau menguduskan kita dalam Natal ini. Kenapa? The main reason for Christmas is to sanctify us. Kenapa saya percaya tujuan utama Natal adalah menguduskan kita? Karena yang pertama saya pelajari, kekudusan adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah kekuatan. Selama Simpson hidupnya kudus, dia kuat. Selama dia jatuh dalam dosa, matanya dicungkil. Dia jadi bahan tertawaan orang Filistin. Tapi waktu dia sadar akan kesalahannya, dia berbalik kepada Tuhan. Dia bertobat, dia berseru kepada Tuhan. Give me one more chance. I know I was wrong. Saya tahu saya salah, beri saya kesempatan sekali lagi. Tuhan beri kekuatan baginya. Kenapa kita gampang menyerah? Kenapa kita gampang putus asa? Kenapa kita gampang kecewa? Kenapa kita gampang emosi? Kenapa kita gampang jatuh? Saya khawatir karena kita tidak menekankan kekudusan lagi. Jemaat yang olehnya Tuhan percayakan saya gembalakan. Natal tahun ini, Tuhan kasih kuat di hati saya. Christmas, He came to sanctify us. Saya nggak tahu apa yang terjadi 2026, tapi satu hal saya tahu. Selama kita kuat, kita pasti akan melihat kemenangan dan kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua, kekudusan buat saya adalah keberhargaan. Sama-sama bilang sama saya, kekudusan adalah keberhargaan. Orang yang hidup dalam kekudusan bisa dihina. Orang yang hidup dalam kekudusan bisa ditertawakan. Orang yang hidup dalam kekudusan bisa dibully. Tetapi dia tetap sadar bahwa dirinya berharga. Daud sebelum jatuh dalam dosa. Inilah kalimatnya, melewati lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Inilah kalimatnya, kejadianku dahsyat dan ajaib, jiwaku benar-benar menyadarinya. Inilah kalimatnya, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Bahkan ketika dia harus menghadapi Goliat sekalipun, dia bilang apa? Dia rasa dirinya berharga. Dia nggak lebih besar dari Goliat. Dia nggak lebih kuat dari Goliat. Dia nggak lebih hebat dari Goliat. Dia nggak lebih pengalaman dari Goliat. Tapi dia sadar hidupnya berharga. Dia bilang, kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan bing. Aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai gembala saya ingin lihat hidupmu berharga. Saya nggak mau lihat hidupmu tertekan. Karena saya tahu engkau diciptakan Tuhan mulia dan berharga. Taruh tangan kanan saudara di dada dan bilang, saya diciptakan Tuhan mulia dan berharga. Sorry untuk bilang ini, jangan goblok. Karena waktu kita hidup dalam dosa, kita seperti babi yang kembali pada kubangan. Makanya Alkitab bilang, jangan buang mutiara ke mulut babi. Yang ketiga, jadi yang pertama kekudusan adalah apa saudara? Darah Yesus. Kekudusan adalah apa saudara? Kekuatan. Yang kedua kekudusan adalah apa? Keberhargaan.
Dan yang ketiga, kekudusan adalah kesukacitaan. Alkitab berkata ada harinya. Kita ketemu Tuhan dan Tuhan akan bilang, mari masuk ya hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau berhak dalam perkara yang lebih besar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Dosa membuat hidup seseorang tertekan. Dosa membuat hidup seorang merasa tidak berharga. Dosa yang mengejar kita dan membuat kita berpikir, untuk apa saya hidup? Tapi orang-orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, dia berkata, Tuhan terima kasih. 1.000 boleh rebah di sisi kiriku, 10.000 boleh rebah di sisi kananku. Itu tidak akan menimpa aku, katakan amin. Dan yang keempat, yang terakhir. Jadi ingat, kekudusan adalah kekuatan. Yang kedua, kekudusan adalah keberhargaan. Yang ketiga, kekudusan adalah apa? Kesukacitaan. Dan yang keempat, kekudusan adalah pengangkatan. Tuhan mengangkat orang-orang yang rendah. Saya undang pemain musik maju ke depan. Tuhan angkat orang-orang yang rendah. Tuhan angkat orang-orang yang jatuh. Tuhan angkat orang-orang yang dijebak. Tapi ketika dia hidup dalam kekudusan, Tuhan mengangkat derajatnya. Bukankah gembala-gembala di padang diangkat derajatnya? Sampai mereka lah kelompok yang mendengar pasukan malaikat bernyanyi. Yusuf dan Maria diangkat derajatnya. Sampai orang-orang Majus datang sujud menyembah, mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Dan saya percaya, di akhir 2025 kita ambil komitmen untuk hidup dalam kekudusan. Sepanjang 2026 kita akan menuai hasil yang luar biasa. He came to sanctify us. Dia datang untuk menguduskan kita. Karena dosa menghancurkan. Dosa membuat kegelapan. Tetapi dia hadir di tengah-tengah kita. Menjadi Allah Immanuel yang menyertai kita. Sehingga setiap kita dapat berkata, aku tidak takut. Engkau Allah El Shaddai. Engkau Allah yang menyediakan segala-galanya bagi aku. Berikan tepuk tangan yang meriah.